Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Putri Syakirah Nasution. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. NIM saya adalah 140102201. Saya adalah guru di SD Negeri Cibeduk 2, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk rutin yang dilaksanakan di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 5. Adapun pembelajaran yang terlaksana adalah pembelajaran tema 4 sehat itu penting, subtema 2 gangguan-gangguan organ peredaran darah, dan pembelajaran pertama. Kasih waktu 10 menit.
siapa nama teman yang nakalnya tadi? Oke, betul. Siapa Pak Guru yang menghukumnya? Ayo. Siapa? Pak Supri. Siapa? Siapa namanya, Vina? Pak Kasim. Oke, nanti besok atau besoknya lagi lusa ya. Bergantian, tidak selalu Vina. Yang lain punya kesempatan yang sama ya. Sekarang Vina good job, sudah bagus. Tepuk tangan untuk teman kita Vina. Oke, silakan kembali. Sudah siap melanjutkan pelajaran hari ini? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum masuk ke pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar apa? Peredaran darah. Oke, peredaran darah dan pantun. Sekarang kelanjutannya yaitu masih tetap tema 4, sudah masuk subtema 2 pembelajaran pertama. Kalau kemarin tentang peredaran darahnya, sekarang sambungannya yaitu mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, seperti yang sudah kalian baca, ternyata organ kesehatan peredaran darah kita bisa mengalami gangguan. Nah, setelah belajar hari ini, pelajarannya selain gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, kita juga belajar mengenai jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, setelah belajar, tujuannya diharapkan nanti kalian bisa mengorganisasikan jenis-jenis pantun, menafsirkan makna pantun, mendiferensiasikan atau membedakan pantun dan syair, lalu bisa mengorganisasikan gangguan-gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia beserta penyebabnya, dan kalian pun bisa menguraikan bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Oke, sekarang kalian simak dulu beberapa pantun berikut ini. Pantun pertama, ada yang mau baca? Yang mau baca pantun pertama? Oke, Intan silakan dibaca. Pintu terbuka karena angin kincir berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kamu jadi pintar. Oke, good job. Apa makna pantunnya? Belajar yang rajin Belajar yang rajin supaya Oke, berdasarkan isinya tadi, maknanya sudah kalian tentukan. Berarti ini pantunnya pantun jenis apa? nasihat. Pantun nasihat. Kenapa disebut pantun nasihat? Karena ia nyuruh belajar yang rajin, berarti itu merupakan sebuah nasihat ya. Pantun berikutnya, ada yang mau membacakan pantun yang kedua? Silakan angkat tangan. Akbar, good job Akbar. Indahnya pelangi karena warna bagus dilihat kalau sekali. Jika orang yang bijaksana hewan apa yang tanduknya di kaki. Hewan apa yang tanduknya di kaki? Ada pertanyaan di ujungnya. Kalau ada pertanyaan? Ya. Betul, hewannya ayam. Tapi kalau dari jenis pantunnya, ketika ada kalimat tanya di akhir, berarti ini pantun apa? Ada yang jawab jenaka, ada yang jawab teka-teki. Yang paling tepat yang mana? Kenapa teka-teki? Oke, karena bertanya. Betul, berarti makna pantunnya apa sih ini? Makna pantunnya? Buat apa yang Iya, jadi bertanya mengenai hewan apa yang ada di kaki. Oke, good job. Terima kasih Akbar. Selanjutnya, pantun ketiga. Oke, Diana. Bulu putih hidup di rawa, meronta tidak terjelas jari, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat ke piring. Oke, gigi nenek loncat ke piring. Ada ujung kalimatnya seperti itu. Kalimat apa sih? Pantun apa sih ini? Kenapa disebut pantun jenaka? Karena ada bagian mana lucunya? Iya, jadi makna pantunnya apa berarti? Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat ke piring. Iya, jadi ada yang menahan
yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Bagus. Sekarang yang berikutnya. Ada yang mau baca? Yang mau baca ini? Oke, silakan Ismail. Jauhi semua perbuatan jahat. Jauhi pula semua maksiat. Mari kita segerakan taubat supaya selamat dunia akhirat. Oke. Pantun bukan ini? Kenapa bukan pantun? Ada yang bertanyakan tentang syair? Tidak, saya bisa membedakannya dengan pantun. Oke, selanjutnya pantun yang ini siapa yang membacakan? Oke, Rina. Tak terganggu. Oke, good job. Maknanya apa dari pantun yang sudah dibaca oleh Vina? Ayo Nah, berarti ini jenis pantun apa? Nasihat. Nasihatnya kita harus olahraga. Agar apa katanya? Emang peredaran darah bisa terganggu? Kenapa peredaran darah bisa terganggu? Itu apa kebiasaan dari orangnya? Seperti apa kebiasaan hidupnya? Tidak olahraga. Terus tidak makan makanan sayuran, makanan yang oke. Sekarang pertanyaan ibu, apa aja sih gangguan peredaran darah? Ada yang tahu? Gangguan peredaran darah apa aja? Ada yang tahu? Contoh-contoh gangguan peredaran darah? Kecapean, berarti penyebabnya. Kalau contoh gangguannya, kalau pernapasan kemarin udah belajar misalnya batuk, flu. Kalau peredaran darah? Darah tinggi, betul, good job. Darah tinggi atau hipertensi, ya. Berarti itu tekanan darahnya tinggi, bukan tekanan normal, ya. Jadi itu mengalami gangguan. Ada lagi yang lain selain darah tinggi? Kalau ada darah tinggi berarti ada darah rendah. Oke, kita cek dulu video yang ini. Ini tentang salah satu gangguan peredaran darah. Tentang apa barusan yang dibahas? Gangguan peredaran darahnya? Jantung. Darah tinggi yang disebut dengan istilah hipertensi. Bagaimana tadi katanya gejala-gejalanya? Sakit. Oke. Beberapa gangguan peredaran darah ini ada kategori sedang, bahkan sampai kategori yang sudah parah yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, faktor gangguan kesehatan peredaran darah itu ada dua, ada keturunan dan non keturunan. Ini faktor keturunan. Salah satunya adalah hemofilia. Lalu thalassemia. Ini yang faktor non keturunan yang tadi sudah dijawab oleh Desti, sudah kita tonton videonya, yaitu darah tinggi, istilahnya hipertensi. Lalu ini hipotensi, itu untuk darah rendah. Ini udah megang dada di sini, jantung koroner. Makanya ini kakinya beda. Tapi kalian seperti ini nggak nyampe kelihatan uratnya? Berarti kalian mengalami varises atau tidak? Alhamdulillah, ya. Ini leukemia atau nama lainnya kanker darah. Ada lagi penyakit
seperti apa? Yang bagaimana? Gimana? Tidak bisa ngomong. Iya, nggak bisa ngomong, Tidak bisa jalan. nggak bisa jalan. Terus, nah ini yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Apa penyebab gangguan kesehatan peredaran darah yang telah kamu lihat tadi gambar-gambarnya? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah? Diskusikan bersama kelompokmu. Kelompok 1 yang dibentuk kelompok 1 yaitu kelompok Intan. Kelompok 2-nya kelompok Diana, kelompok 3-nya Desti, kelompok 4-nya kelompok Vina, kelompok 5-nya kelompok Rahma. Ya, Ibu bagikan, silahkan didiskusikan, bagi tugas. Masih semangat? Biar lebih semangat. Tepuk 1. Oke, tepuk 3. Oke, ada yang kelebihan semuanya. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita presentasi sesi pertama. Sesi pertama yang kalian bacakan di depan kelas adalah lembar LKPD pertama yang gangguan peredaran darah. Ini yang pertama. Ya, kalau sudah selesai semua baru nanti ke bagian pantun. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Siapa yang mau pertama maju ke depan? Kelompok mana? Silakan. Oke, kelompok kita. Yang lain, Intan silakan maju ke depan. Boleh. Mau satu aja, Intan aja yang membacakan. Di tempat yang tidak sila baca nih. Oke, perhatikan. Bentar dulu ya. Oke. Oke, jadi itu hasil diskusi kelompok Intan mengenai jantung koroner dan hemofilia. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya kelompok lain? Silakan. Oke, disebutkan nih namanya dan kelompok berapa. Ya. Intan terdengar suara Rina? Terdengar. Diulangi nih pertanyaannya. Umur berapa yang bisa terkena hemofilia? Bisa jawab apa mau diskusi dulu sama teman-temannya? Oh, bisa jawab. Jawab, silakan. Karena pakai turunan umur berapapun bisa terkena. Bisa terkena. Oke, umur berapapun bisa terkena katanya. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Oke, Diana. Dari kelompok 2, bagaimana agar tidak terkena hemofilia? Bagaimana agar tidak terkena hemofilia? Karena kedua
Iya, bahasanya lebih sopan. Jangan pakai kata mati, tapi meninggal ya. Itu kesimpulan untuk kelompok Intan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Intan. Good job. Hipotensi merupakan penyakit karena kurangnya Kekurangan gizi makanan. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, Intan silakan. Saya Intan dari kelompok 1. Bagaimana cara mengobati talasemia? Bagaimana cara mengobati talasemia? Mau diskusi dulu atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Oke. Melakukan transfusi darah secara rutin. Yang lain ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Oke. Good job untuk kelompok Diana. Oke, itu penjelasan dari kelompok Raisa. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke. Oke. Terdengar nih suara temannya? Oke, apakah anak kecil bisa terkena darah tinggi? Itu pertanyaan temannya. Bagaimana jawabannya? Mau diskusi dulu atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke, betul. Darah tinggi tidak selalu terjadi pada orang dewasa. Anak-anak pun bisa, terutama anak-anak atau orang dewasa yang tidak menjaga pola makan. Ya, pola makannya tidak sehat. Lalu banyak mengkonsumsi lemak, itu pun bisa menyebabkan darah tinggi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Raisa. Kelompok berikutnya siapa? Siapa yang mau? Oke. Oke, itu penjelasan dari kelompok Vina. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, Albar. Bagaimana agar kita tidak terkena anemia? Mau diskusi dulu atau bagaimana? Oh, mau di sini aja, silakan. Oh, jangan ke ibu jawabnya. Berarti pandangannya ke teman-temannya. Silakan diulangi. Harus makan buah-buahan dan sayuran hijau. Berarti contohnya apa? Bayam. Oke. Lalu? Oke, sawi. Betul, brokoli. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok. Tersisa satu kelompok lagi. Berarti 3 kelompok. Akbar, siapa yang mau maju untuk yang ini? Oke, silakan. Apakah lumpuh bisa sembuh? Tadi yang mau bertanya? Oke, apapun penyakitnya, yang maha penyembuh adalah Allah. Kita tinggal ikhtiar berusaha, yaitu melalui berdoa. Setelah berobat, minum obatnya, tinggal berdoa. Mudah-mudahan diberi kesembuhan apapun itu penyakitnya. Silakan duduk, tepuk tangan untuk temannya. Karena setiap kelompok pantunnya sama, maka yang mempresentasikan ke depan cukup perwakilan saja. Cukup satu kelompok yang tampil. Siapa yang mau? Kelompok mana? Oke, duluan kelompok Intan. Silakan dikoreksi. Siapa tahu jawabannya berbeda dengan kalian. Saya selalu tertawa melihat kakak masih Oke, kita dengarkan jawaban Ismail. Jenis pantunnya. Jenaka, makna pantunnya. Oke, Adit yang nangis akhirnya tertawa karena melihat kakak yang mengompol. Betul atau tidak? Binatang apa tulangnya satu? Oke, jawabannya untuk Ismail silakan didengarkan, diakurkan. Pantun apa jenisnya? Teka-teki. Makna pantunnya? menanyakan binatang apa yang tulang
uangnya 1. Ada yang beda tidak pendapatnya dengan kelompok Intan atau kelompok Ismail? Sama? Oke, kelompok pantun terakhir. Pantun hidup rukun dan damai. Jenis pantun. Pantun nasihat, maknanya. Jika warga bersatu patuh, hidup akan rukun dan damai. Sama nggak jawabannya? Sama. Ada yang berbeda? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, silakan duduk untuk Ismail. Beri tepuk tangan. Oke. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang bertanyakan, berarti sekarang kita latihan soal 10 menit. Beri nama, lalu kalau sudah silakan angkat tangan yang akan ibu ambil lembar jawabannya. Silakan dibagikan. Dahulukan yang gampang-gampangnya dulu kalau memang menemukan yang sulit.